Pernyataan Al-Quran tentang kepemilikan tanah Palestina adalah di pihak Israel, tetapi tidak demikian dengan yang dipahami oleh sebagian besar umat agama Islam, sebab banyak para ulama menafsirkan ayat-ayat itu untuk mendukung pendudukan umat Islam di tanah tersebut. Al-Maidah ayat 21 sangat jelas mengatakan bahwa tanah suci Palestina telah ditentukan Allah bagi umat Israel, dan Israel jangan mundur atau takut untuk menduduki tanah tersebut. Dan faktanya di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 161, Quran Surah An-Nisa ayat 154, Quran Surah Al-Isra ayat 103-104, Quran Surah Al-Baqarah ayat 58, Quran Surah Yunus ayat 93, dan sebagainya mengatakan bahwa Bani Israel telah memasuki tanah suci tersebut, dan kita pun mengatakan bahwa tanah Palestina sebagai negeri para nabi keturunan Bani Israel. Di Quran Surah Al-Isra ayat 4-8 dikatakan jika bangsa Israel melakukan kejahatan maka mereka akan dijajah bangsa lain, tetapi jika umat Israel bertobat maka Tuhan akan menolong mereka untuk mengalahkan penjajah itu dan memberkati bangsa Israel. Sejak zaman Nabi Yosua sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, di zaman Hakim-Hakim, Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, lalu terbentuk kerajaan Israel Utara dan Selatan hingga penaklukan tentara Romawi atas Yerusalem tahun 70 Masehi, tanah tersebut adalah daerah pendudukan bangsa Israel, walaupun beberapa kali mereka mengalami masa pembuangan ke Babilonia, Persia, pendudukan kerajaan Asyur dan kekaisaran Romawi. Tanah Palestina dahulu disebut Tanah Kanaan, yang dihuni oleh keturunan dari Ham, anak kedua Nuh, baca Kejadian 9 ayat 18. Tetapi Ham yang menjadi bapa Kanaan dikutuk oleh Nuh menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya, karena telah melihat aurat bapaknya, baca Kejadian 9 ayat 20-27. Abraham yang hijrah dari Ur Kasdim ke Kanaan adalah keturunan Sem, saudara Ham nenek moyang dari orang Kanaan. Keturunan Ham yang tinggal di tanah Kanaan terdiri dari orang Sidon, orang Het, orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. Kejadian 10 ayat 15-18. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma dan Zeboim sampai ke Lasa. Kejadian 10 ayat 19. Permulaan tanah Kanaan ditinggali oleh keturunan Sem. Hijrahnya keluarga Abraham dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran, dan menetap di sana. Kejadian 12 ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Tanah Kanaan dijanjikan Allah untuk keturunan Abraham. Kejadian 13 ayat 14-15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Keturunan Abraham akan menjadi orang asing di Mesir karena kedurjanaan orang Amori di Kanaan belum genap.
Kejadian 15 ayat 12-21. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu." Kejadian 17 ayat 7-9. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Keturunan Abraham yang menjadi orang asing dalam suatu negeri dan yang kembali ke tanah Kanaan adalah orang Israel, keturunan Yakub. Jadi jelas bahwa orang Israel tinggal di tanah Kanaan yang sekarang disebut tanah Palestina adalah janji Tuhan kepada Abraham, untuk menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang mengenal Tuhan, supaya tanah itu tidak tercemar dengan perzinahan kepada ilah lain. Apakah kaum Ismail dan keturunannya termasuk sebagai pewaris janji Allah kepada Abraham? Kejadian 16 ayat 1-3. Ismail adalah anak Abraham dari hamba Sarai bernama Hagar, orang Mesir. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya, untuk menjadi istrinya. Seorang budak atau hamba di dalam Alkitab adalah gambaran dari orang yang belum merdeka atau masih diperhamba oleh dosa, sebagaimana orang Israel ketika di Mesir adalah sebagai budak yang hidup dalam dosa perzinahan kepada ilah lain. Ismail yang lahir dari seorang hamba Sarai bernama Hagar, keturunannya kebanyakan beragama Islam yang beriman kepada ilah negeri Mekah pemilik Ka'bah, bukan pengikut Allah Israel. Walaupun di Quran Surah Yunus ayat 90, Quran Surah Al-A'raf ayat 121-122, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 47-48 dan Quran Surah Taha ayat 14 mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Bani Israel, Tuhan Musa dan Harun, tetapi agama Islam beriman kepada ilah lain, ilah negeri Mekah yang dimuliakan oleh Bani Quraisy melalui berhala-berhala di zaman jahiliyah. Pewaris janji Allah kepada Abraham adalah keturunan Abraham dari Ishak. Kejadian 15 ayat 12-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya,
Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah, yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Penggenapan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya dimulai dengan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Keluaran 3 ayat 7-10. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh karena itu, bangsa Israel hingga hari ini tetap berpegang kepada janji Allah kepada mereka bahwa tanah Kanaan yang saat ini disebut tanah Palestina adalah tanah perjanjian yang kekal bagi mereka, sebagaimana para nabi mengatakan itu. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Kejadian 50 ayat 24-25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, Tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, Tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ulangan 12 ayat 1-11. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu untuk memilikinya, selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat, di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Dan seterusnya hingga ayat 11. 1 Tawari 16 ayat 1-11. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, Kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Mengapa bangsa Israel dihukum dan dibuang keluar dari tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka? Bermula dari Raja Salomo yang memiliki istri banyak dari kaum yang tidak mengenal Tuhan, sehingga ia mendirikan kuil-kuil untuk tempat beribadat istri-istrinya kepada dewa-dewa mereka, sehingga Raja Salomo dicondongkan kepada dewa-dewa mereka. Banyak raja-raja dari kaum Israel dan Yehuda setelah Raja Salomo yang menyakiti hati Tuhan karena mendirikan berhala-berhala sebagai Tuhan mereka, sehingga generasi baru dari Israel disebut sebagai anak-anak persundalan dari ilah-ilah lain dari masa mudanya sejak di Mesir.
Orang Israel dibuang karena persundalan mereka ke ilah lain. Yeremia 32 ayat 28-36. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya, sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku, oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka, terus-menerus tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan, untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Bangsa Israel akan dipulihkan kembali jika mereka kembali kepada Allah Israel. Ulangan 30 ayat 1-10. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan, Allahmu, menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka Tuhan, Allahmu, akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan, Allahmu, telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan, Allahmu, akan mengumpulkan engkau kembali dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan, Allahmu, akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan, Allahmu, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan, Allahmu, akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu, yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan, Allahmu, akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan, Allahmu, akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, yang tertulis dalam kitab Taurat ini dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yeremia 31 ayat 8-10. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi, di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan, dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang,
dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Yeremia 32 ayat 37-42. Sesungguhnya, aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka, aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Yesaya 41 ayat 8-9. Tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda, orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Mazmur 147 ayat 2, Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Yehezkiel 11 ayat 17, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Yehezkiel 20 ayat 34, aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Yehezkiel 28 ayat 25, beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Yehezkiel 36 ayat 24, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Yehezkiel 37 ayat 21, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Dan lain-lain. Apa yang dilakukan agama Islam hampir sama dengan yang dilakukan oleh bangsa Israel dahulu, yaitu murtad dari Tuhan semesta alam dan kembali beribadat kepada ilah kepercayaan orang tuanya ketika di Mesir. Bukankah Al-Quran sendiri telah mengatakan bahwa Tuhan seluruh alam adalah Tuhan Musa dan Harun, tetapi umat agama Islam justru beribadat kepada ilah negeri Mekah pemilik Ka'bah, ilah berhala Bani Quraisy di zaman jahiliyah? Al-Quran berkata bahwa para nabi dari Bani Israel lah yang diberi petunjuk oleh Allah dan supaya mengikuti petunjuk mereka, apakah umat Islam menuruti perintah ini? Di Quran Surah Al-An'am ayat 89 dikatakan, mereka itulah yaitu para nabi dari Bani Israel, orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian,
jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Tetapi mengapa kemudian ada klaim bahwa Muhammad menerima kitab wahyu dari Allah, seorang nabi, Rasul Allah, sedangkan menurut Quran Surah An-Nisa ayat 79 mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Jibril dan Allah hanya sebagai saksi? Di Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Quran Surah Ali Imran ayat 45 mengatakan bahwa firman Allah itu bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Tetapi umat Islam mengklaim bahwa Al-Quran yang hanya perkataan Rasul yang mulia adalah wahyu Allah yang diterima Muhammad, sedangkan Al-Masih sendiri sebagai firman Allah tidak pernah bersabda kepada Muhammad. Di Quran Surah An-Nisa ayat 171 dikatakan bahwa Al-Masih adalah firman Allah dan roh dari Allah yang diutus melalui Maryam, sedangkan roh Allah dan firman-Nya adalah satu kesatuan dengan Allah itu sendiri. Dan di Quran Surah At-Taubah ayat 31 juga dikatakan supaya jangan menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Bukankah ayat ini jelas mengakui bahwa Allah dan Al-Masih Isa putra Maryam adalah Tuhan yang Maha Esa? Tetapi umat Islam menyangkal ini. Di Quran Surah An-Nisa ayat 172 dikatakan bahwa Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah adalah karena sesungguhnya Al-Masih adalah roh dari Allah dan firman Allah. Oleh karena itu, barang siapa enggan menyembah Isa Al-Masih dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Dan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Bukankah agama Islam sama sekali menolak pernyataan ayat di atas dan menyembah ilah lain sesembahan leluhur Bani Quraisy? Bukankah agama Islam itu adalah agama yang murtad dari Allah, lalu menjadikan ajaran manusia yaitu hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama, dan yang lain sebagai sumber ajaran agama Islam, sedangkan Taurat dan Injil ditinggalkan? Agama Islam yang telah berubah kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah, dari Tuhan Bani Israel murtad ke ilah negeri Mekah pemilik Ka'bah, tetapi masih mengklaim Yerusalem sebagai milik umat Islam. Apakah ini pantas? Lihatlah pendukung-pendukung Hamas yang berambisi menghabisi Israel di kampung mereka sendiri, yang terdiri dari negara-negara Islam, China, Korea Utara, Rusia, yang merupakan negara komunis yang mengklaim tanah perjanjian sebagai milik Palestina dan menginginkan berdirinya negara Palestina di tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Mereka itu semua adalah negara yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa ada saatnya Yerusalem akan dipulihkan keberadaannya dari penyembahan ilah lain dan kembali sebagai tempat penyembahan kepada Allah Israel yang bernama YHWH yang dahulu datang ke dunia sebagai manusia dalam nama Yesus. Tentu masa ini akan tiba setelah orang Yahudi menyadari bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka tunggu, Allah Israel yang bernama YHWH. Tetapi sebelum masa itu tiba, bangsa Israel akan didera dengan berbagai peristiwa, dan Masjid Al-Aqsa akan tetap berdiri kokoh di Yerusalem sebagai penghalang kepada bangsa Yahudi untuk membangun Bait Allah yang ketiga, sampai mereka sadar bahwa Yesus itu adalah YHWH.